Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang pria kaya yang tinggal di kota besar, mendengar tentang sebuah desa terpencil yang memiliki air dari sumur tua yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan segala kemewahan dan pengawal, ia datang ke desa itu, membawa emas dan hadiah mahal. Namun ketika tiba, penduduk desa berkata, "Kami tidak butuh emasmu. Kalau ingin sembuh, cukup minum dari air sumur ini dan berserah kepada Tuhan." Awalnya ia marah, ia merasa dihina. "Aku datang dari jauh, kalian menawarkanku air kotor dari sumur tua." Tapi karena kondisinya semakin memburuk dan tidak ada jalan lain, ia akhirnya menuruti anjuran itu. Ia minum dan dalam beberapa hari tubuhnya membaik. Tapi bukan hanya itu, hatinya pun luluh. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengandalkan harta, nama besar dan kuasa. Sekarang ia sadar bahwa kesembuhan dan hidup datang dari Tuhan, bukan dari kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, ia pulang sebagai orang yang berbeda, lebih sederhana, rendah hati, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap manusia mencari jawaban atas persoalan hidupnya, entah itu penyakit, beban batin, atau kekosongan hati. Namun, tidak semua menemukan jawaban sejati. Dalam kisah Naaman, kita melihat seorang tokoh besar yang harus merendahkan diri untuk mengalami kesembuhan. Tapi lebih dari kesembuhan jasmani, ia mengalami transformasi iman. Naaman adalah seorang panglima besar dari Aram yang disegani. Namun ia menderita penyakit kusta. Setelah disembuhkan oleh Allah melalui Nabi Elisa, Naaman kembali kepada Elisa dan menyatakan pengakuan imannya. "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Ini adalah momen penting. Bukan hanya tubuhnya yang disembuhkan, tapi hatinya juga diubahkan. Ia mengalami pertobatan dan pengakuan iman. Ia tidak hanya berterima kasih, tetapi juga menyatakan niat untuk tidak menyembah Allah selain daripada Tuhan. Bahkan ia sadar bahwa sebagai pejabat tinggi, ia masih akan menemani raja masuk ke kuil dewa lain. Tapi ia memohon pengampunan karena tahu siapa Tuhan yang sejati. Saudara, renungan hari ini mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, pengalaman dengan Tuhan membawa perubahan hati. Yang kedua, iman sejati diwujudkan dalam keputusan untuk meninggalkan ilah-ilah lain. Dan yang ketiga, Tuhan menghargai ketulusan hati dan mengerti perjuangan iman seseorang. Naaman datang sebagai penyembah berhala, pulang sebagai penyembah Tuhan. Inilah buah dari perjumpaan pribadi dengan Allah. Hari ini, Tuhan juga rindu agar kita seperti Naaman, mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup. Apakah kita sudah benar-benar mengenal dan mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Allah? Biarlah hidup kita mencerminkan iman yang sejati. Dan dalam segala tantangan, kita tetap setia hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kisah Naaman
bahwa kuasa-Mu bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga mengubahkan hati. Ampunilah kami bila selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri, jabatan, harta, dan hikmat manusia. Ajar kami untuk datang kepadamu dengan kerendahan hati, percaya sepenuhnya kepadamu, dan bersedia taat meskipun perintah-Mu tampak sederhana di mata manusia. Tuhan, kami juga rindu memiliki iman seperti Naaman setelah ia mengalami kasih-Mu, iman yang mengakui bahwa hanya Engkaulah Allah yang sejati. Teguhkan langkah kami untuk tetap setia kepadamu dalam segala musim kehidupan, dan mampukan kami menjauh dari segala berhala zaman ini, kesombongan, ego, dan kebergantungan pada dunia. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kuasa dan kasih-Mu, dan nama-Mu dimuliakan melalui perubahan hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.